Nah, kalau ngomong-ngomong nih, 21st century skill tuh yang kayak gimana sih? Ini ya agak ribet, tapi aku sebutnya skill abad ke-21. Ada 3 kategori sebenarnya teman-teman. Ada yang 4C, ada IMT, sama FLIPS. Nah, kita akan lebih banyak fokus ke yang 4C ini. Jadi kalau di skill abad ke-21 itu ada 3 kategori, learning skill, literary skills, sama life skills. Nah, yang kita akan bahas bareng-bareng adalah di 4C atau di learning skills itu. Skills untuk critical thinking, creativity, collaboration, sama communication. Nah, aku akan bandingkan 3 skills ini sebenarnya untuk apa aja sih. Kalau learning skills, teman-teman itu didorong untuk bisa menguasai keterampilan beradaptasi. Makanya ada critical thinking, creativity, collaboration, communication. Itu sebenarnya supaya teman-teman nanti kalau sudah lulus atau bahkan sedang kuliah, itu bisa beradaptasi sama dunia yang hari ini ada. Kalau yang kedua, literasi skills itu lebih kepada keterampilan membedakan hoax sama fakta. Kan sekarang tuh udah zaman tuh ya, media tuh macam-macam, dari Instagram, dari Facebook, dari online media lain gitu. Kita bisa nggak sih bedain antara yang mana yang fakta, yang mana yang tidak fakta? Makanya butuh namanya information media and technology skills untuk hal itu. Yang terakhir adalah keterampilan membangun kualitas diri, yaitu life skills. Yang kita akan bahas benar-benar adalah di 4C ini. Jadi 4C itu adalah dari ketiga ini, critical thinking, communication, collaboration, sama creativity. Nah, aku akan bahas satu-satu nih, teman-teman. Yang pertama, critical thinking. Ini sebenarnya nih, Mas Regis dan teman-teman, critical thinking itu sebenarnya sudah terbangun loh dari kita masa kecil. Contoh lah, banyak banget contoh. Kita jangan kan masa kecil. Hari ini teman-teman bangun tidur, terus mau nonton YouTube live-nya MOB Ubaya, itu kan pasti mikir, saya pakai baju apa ya? Saya bangun jam berapa dulu ya? Saya makan apa ya pagi ini? Itu critical thinking. Itu bagian dari critical thinking. Kalau saya nggak sarapan, saya bakal lapar nggak ya? Gitu-gitu. Macam-macam. Nah, jadi kalau kita bilang critical thinking itu apa? Sebenarnya setiap hari kita itu dihadapkan sama banyak pilihan. Baik penting ataupun nggak penting. Gitu kan? Dan akhirnya pilihan-pilihan itu kayak menuntut kita memutuskan sebuah pilihan yang bisa jadi belum tentu sempurna. Tapi dengan adanya critical thinking, kita juga memperluas gitu peluang keputusan menjadi keputusan yang terbaik. Jadi kalau nggak pakai critical thinking, bisa jadi keputusannya memang bukan yang sempurna, tapi jauh dari sempurna. Tapi dengan adanya critical thinking, minimal keputusan yang kita ambil itu mendekati menjadi keputusan yang terbaik versi kita. Nah, teman-teman Ubaya, kalau Kak Panji jadikan berpikir kritis itu adalah proses. Ini prosesnya. Jadi kita contoh lah, teman-teman kan berarti baru masuk Ubaya nih, semester 1 gitu ya, Mas Regis ya. Pada saat milih Ubaya, pilih jurusan, ini kan pasti mikir tuh, saya mau jurusan apa ya? Saya komunikasi, oh saya psikologi aja lah. Oh saya ini aja lah, saya itu aja. Itu kan pasti mengidentifikasi dulu di awal. Identifikasi, setelah itu baru observasi. Kalau observasi kan lebih kepada kita ngelihat. Atau bisa jadi, kalau saya dulu, cara saya milih kampus adalah, saya datang ke kampusnya, lihat suasana kampusnya gimana, oh gini ya, adem ya kalau nongkrong di sini, kalau belajar di sini, kalau baca buku di sana. Terus observasi juga, ngobrol langsung mungkin sama alumni atau kakak kelas yang udah ada di kampusnya. Gimana sih kampus di sana, gimana sih kalau kuliah di jurusan itu gitu. Setelah itu teman-teman akan menganalisis kan, oh iya ya kalau misalnya saya ngambil jurusan ini, saya akan menjadi orang seperti ini. Profesi yang akan dibukakan untuk jurusan ini adalah ini. Jadi menganalisis terus. Setelah itu dievaluasi, dan abis itu refleksi, dan terakhir baru muncul inference atau kesimpulan. Oke, saya akan ambil jurusan A, karena saya yakin jurusan A ini bisa menjadikan saya menjadi seorang seorang A misalnya. Dan kampus ini yang akan saya pilih karena kampusnya dekat sama rumah saya, nggak terlalu jauh, saya nggak akan ngabisin banyak ongkos. Kalaupun saya ngabisin banyak ongkos, saya akan coba ngekosnya nggak terlalu jauh dan nggak terlalu mahal. Itu critical thinking, teman-teman. Jadi sesimpel itu. Teman-teman, critical thinking itu adalah bagian dari kehidupan kita. Jadi kalau orang mikir critical thinking itu berat banget, enggak juga kok.
itu bagian dari hidup kita, bagian setiap hari keputusan yang kita ambil. Keputusan untuk menjadi penulis kayak Mas Regis gitu ya, itu pasti berpikir kritisnya udah dari dulu. Diambil dari hal-hal yang memang kecil dari setiap harinya. Gitu. Lanjut nih. 4 hal kenapa kita perlu critical thinking. Nah, menurut Kak Panji, yang pertama adalah kita punya kepemilikan sama apa yang kita putuskan. Banyak manusia, wadah, ini terlalu filosofis. Banyak orang-orang yang nggak punya keputusan sendiri, akhirnya dia nggak puas. Itu adalah keputusan orang tua. Misalnya, milih jurusan yang ini aja ya, kamu jadi dokter aja, ambil kedokteran. Padahal dia nggak mau, dia pengen jadi seniman. Dia pengen ngambil arts di jurusannya. Karena itu dia akhirnya nggak punya keputusan untuk mengambil critical thinking atau keputusan sendiri. Jadi kalau teman-teman punya critical thinking, teman-teman tuh bisa kasih argumen ke orang tua. Ma, Pa, saya tuh pengen jurusan seni dong. Seni loh gitu. Kenapa? Karena saya tuh punya profesi ini, saya mimpi menjadi ini, cara saya menggapai jadi seniman itu seperti apa. Ini tuh critical thinking. Bagian dari critical thinking itu bisa menjadi argumen yang kuat untuk disampaikan ke orang lain. Makanya kenapa critical thinking adalah sebuah kepemilikan. Atau kalau teman-teman punya keputusan, keputusannya itu benar-benar matang banget. Makanya yang kedua adalah percaya sama pemikiran atau opini diri yang objektif. Terus yang ketiga, kita tuh bisa berpikir terbuka loh. Artinya open-minded sama pikiran-pikiran orang lain. Kita critical thinking itu bukan melulu tentang diri kita, tapi kita membuka diri bahwa menerima pandangan orang lain itu adalah bagian dari critical thinking. Supaya apa? Supaya keputusan yang kita ambil itu keputusan yang benar-benar sudah sangat matang. Gitu. Dan terakhir adalah terhindar dari manipulasi. Orang-orang yang bisa critical thinking pastinya orang-orang yang nggak gampang ditipu gitu. Janganlah tipu-tipu ya, macam-macam gitu ya, karena dia sudah punya critical thinking skill. Gitu. Jadi teman-teman selama kuliah coba terus asah critical thinking ini. Cara melatih critical thinking menurut Kak Panji dan menurut Om Jordan, nah ini mungkin temannya Mas Regis nih, Jordan Peterson, clinical psychologist. Dia bilang nulis aja, karena nulis itu melatih otak berpikir sistematis. Karena ketika nulis kita bisa milih kan, mana sih yang penting, mana sih yang nggak terlalu penting. Tiap paragraf juga kan diupayakan supaya coherence atau saling terlibat dan saling melengkapi. Jadi critical thinking itu sesimpel itu, nulis aja. Karena dengan menulis kita jadi kritis, gitulah. Sesimpel itu teman-teman. Nah, ini top 10 skills yang ada di tahun 2020. Kapalnya ambil dari World Economic Forum. The Future of Job Reports itu bilang tahun 2020 ini, sekarang tahun ini, itu kemampuan nomor 1 yang dibutuhkan oleh seluruh hal adalah complex problem solving. 2, critical thinking. 3, creativity. Kebayang nggak? 3 besarnya adalah gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah yang sangat kompleks dengan critical thinking dan kreativitas. Jadi, kalau sekarang orang-orang masih berpikir skillnya harus jadi active listening, segala macam, itu kan skill yang lama yang dibutuhkan. Tapi sekarang berarti urgensi memiliki critical thinking itu sangat tinggi di tahun ini. Kalau ngambil trending yang 2 tahun yang akan datang, kebayang, agak bergeser lagi nih. Trending 2022 yang dibutuhkan adalah analytical thinking and innovation. Oh, tambahin innovation. Kebayang tuh. Innovation tidak akan pernah terjadi tanpa punya critical thinking. Gimana kita ngomong inovasi kalau kita nggak bisa mengkritisi sebuah hal yang ada atau memperbaiki sebuah hal yang ada, itu kan harus dikritisi dulu. Apa yang kurang? Apa yang harus disempurnakan ke depan? Apa yang harus dimaksimalkan ke depan? Jadi 2022 teman-teman selain harus berpikir kritis, teman-teman juga harus bisa berpikir secara inovatif. Active learning, creativity masih ada di urutan 1, 2, 3. Declining 2022, berarti tahun 2022 udah nggak perlu lagi tuh skill-skill kayak memori, verbal, auditory, kayak cuma ngapalin doang. Ntar kalau teman-teman kuliah cuma ngapalin buku doang, lulus pasti bakal lupa. Jadi udah nggak butuh lagi, teman-teman harus punya skill-skill yang ada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Karena itu udah declining banget, gitu ya. Nah, contoh sedikit lah, cerita berpikir kritis Kak Panji waktu zaman SMA adalah sekolah di kota. Karena dulu aku lahir di desa, di satu kampung, di satu kabupaten di Banten. Akhirnya mikir, dari SD, SMP di desa terus, tapi saya pengen ke kota. Gimana caranya ya? Kalau saya di desa terus, kayaknya bakalan terkukung terus. Temannya itu-itu lagi. Kuliah juga kayaknya nggak terlalu punya potensi yang sangat besar untuk bisa kuliah di luar Banten. Akhirnya nekat bilang ke ibu,
Bu pengen banget kuliah sekolah di luar desa gitu, nggak di luar sekarang, pengennya agak jauh ke kota aja karena ini terlalu desa. Kenapa? Kata ibu. Eh, aku bil aku bilang kalau kalau sekolah di kota itu kesempatannya makin besar, teman makin banyak, dan sekolah di kota juga itu memperluas kesempatan untuk bisa masuk universitas di luar Banten. Di okein sama ibu, akhirnya saya direstuin berangkat ke kota. Di sana ada UA dan sekolah di sana selama 3 tahun, belajar untuk mandiri jauh dari orang tua, dan akhirnya membawa saya sampai hari ini. Kebayang kalau dulu saya nggak punya critical thinking, teman-teman. Kalau apanya nggak punya critical thinking, kayaknya bakal di desa-desa aja, dan mungkin nggak ketemu teman-teman hari ini, bisa jadi nggak ketemu Mas Regis juga gitu. Jadi satu keputusan besar atau satu hasil besar itu berasal dari sebuah keputusan-keputusan kecil yang kita ambil, tapi keputusan terbaik hasil dari critical thinking. Itu yang bisa diambil dari sebuah skill critical thinking.